Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya. Kami harapkan Bapak dan Ibu pada hari ini dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada kesempatan kali ini kami dari instalasi Kesulamas bekerjasama dengan Poli Gigi Rumah Sakit Susilo Suprapto akan mengadakan penyuluhan mengenai akses gigi yang akan dibawakan oleh Dr. Gigi Heria Yunita. Selama ini kita mengetahui bahwa abses itu hanya bisa diderita di kulit, tapi ternyata abses itu bisa diderita oleh organ dalam, kulit, bahkan mulut. Kalau di organ dalam, abses dapat menyerang otak, paru, atau hati. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang abses gigi, akan dibahas tentang pengertian abses gigi, gejala klinisnya, penampakan klinis, diagnosis dan pengobatannya. Kami persilahkan pada Ibu Dr. Gigi Heria Yunita untuk menyampaikan materi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Gigi Heria Yunita. Pada hari ini saya akan memberikan penyuluhan atau edukasi mengenai tema saya hari ini adalah abses gigi. Untuk tidak memperpanjang waktu, kita langsung saja. Oke, slide. Ya, abses gigi. Apa itu abses? Abses ini adalah kantong atau benjolan berisi nanah yang terjadi pada gigi. Biasanya ini terjadi pada ujung akar atau apex gigi, dan biasanya ini disebabkan oleh infeksi bakteri pada gigi berlubang sehingga menyebabkan terjadinya abses. Ya, ini adalah penampakan klinisnya ya. Ini pada rahang atas, dan ini adalah pada rahang bawah. Ya, terjadi benjolan di gusi gigi. Ya, oke, baik. Ya, ini sama, ini pada rahang bawah. Oke. Kemudian faktor penyebab terjadinya abses. Yang pertama adalah gigi dengan OH yang jelek. Jadi kalau pada orang atau pasien itu yang memiliki, ini biasanya kebiasaan dengan kebiasaan buruk atau bad habit, yang misalnya jarang menyikat gigi, terutama sesudah makan atau sebelum tidur. Kemudian banyaknya kalkulus di dalam gigi yang tidak pernah dibersihkan. Jadi jarang melakukan kontrol atau kunjungan ke dokter gigi. Kemudian yang kedua adalah makanan tinggi gula. Jadi makanan ini kalau sudah menumpuk di dalam mulut, jarang kita bersihkan, itu akan menjadi makanan bagi bakteri. Ya, bagi bakteri, sehingga bakteri ini cepat berkembang biak, sehingga dia menghasilkan asam laktat yang dapat merusak gigi, sehingga lama-kelamaan jika tidak dilakukan pengobatan, dia akan menjadi abses. Kemudian yang ketiga adalah mulut kering. Mulut kering ini adalah di mana produksi saliva atau air liur dari seseorang itu kurang atau sangat rendah. Di mana kita ketahui saliva ini atau air liur berfungsi sebagai self cleansing atau pembersih alami dari mulut. Nah, jadi kalau dia kurang, sehingga bakteri cepat berkembang biak, sehingga terjadilah karies gigi tadi. Oke, slide. Kemudian gejala abses. Gejala abses yang pertama muncul rasa sakit pada gigi. Ini jelas pada gigi yang rusak itu pasti akan terjadi rasa sakit. Bisa itu terjadi munculnya secara tiba-tiba atau dia secara terus-menerus. Kemudian kedua, demam. Demam ini biasanya karena rasa sakit yang tidak tertahankan. Yang ketiga adalah gusi bengkak. Tadi sudah kita lihat gambaran klinisnya ya. Kemudian gigi berubah warna. Ya, tadi sudah dilihat juga pada gambaran klinis. Kemudian bau mulut. Jadi kalau pasien dengan gigi rusak itu yang menyebabkan bau mulut. Ya. Kemudian pembengkakan pada wajah. Jadi kalau kita pernah lihat pasien dengan sakit gigi itu dia bengkak sampai ke pipi,
baik itu pada pipi atas atau pipi bawah. Nah, itu biasanya disebabkan karena adanya abses. Oke, kemudian diagnosis. Diagnosis ini yang pertama tahap awal, biasanya dokter akan menanyakan keluhan ke pasien. Berapa lama sakit giginya, bagaimana sakitnya, dan sebagainya ya. Kemudian pemeriksaan fisik, yaitu dengan mengetuk gigi pasien. Dengan mengetuk gigi pasien ini akan mengetahui tingkat sensitivitas dari gigi tersebut terhadap tekanan atau ketukan yang diberikan. Kemudian yang selanjutnya adalah pemeriksaan penunjang, yaitu dengan melakukan ronsen foto. Nah, dari ronsen nanti akan terlihat di daerah ujung akar gigi atau apek, itu akan terlihat gambaran berwarna hitam atau radiolucent, dengan biasanya dia batasnya tidak jelas atau diffus. Oke, baik. Nah, kemudian pengobatan. Pengobatan pasien yang pertama itu kita lakukan drainase. Drainase ini yaitu mengeluarkan nanah tersebut. Jadi dengan melakukan dengan memberikan sayatan kecil sehingga nanah bisa keluar. Kemudian selanjutnya adalah pemberian antibiotik sesuai dosis. Kemudian selanjutnya perawatan saluran akar. Perawatan saluran akar ini kalau giginya masih bisa dipertahankan. Misalnya mahkotanya dia tidak terlalu rusak. Nah, yang terakhir adalah pencabutan gigi. Pencabutan gigi ya tentu kalau giginya tidak bisa dipertahankan lagi. Ya, oke, saya. Ya, itu saja materi dari saya. Seandainya ada pertanyaan boleh. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi penjelasan dari Dr. Gigi Herian. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Ada Bapak Ibu yang pernah mengalami abses gigi di sini? Pernah? Atau pernah giginya sakit? Pernah. Tapi abses gigi bukan Pak masalahnya. Gigi berlubang. Gimana? Ya, oke. Ini dok, saya mau nanya, kalau seandainya gigi geraham atas itu belah ya, udah dicabut, itu nanti kalau dicabut ada efeknya nggak? Apakah mata atau kempot atau gimana? Tidak. Gigi yang fraktur atau karies atau fraktur, ya kalau kita lakukan pencabutan, kita lihat indikasinya dulu. Ini memang layak untuk melakukan pencabutan atau masih bisa dipertahankan dengan melakukan perawatan, sehingga gigi tersebut tidak kita lakukan pencabutan. Ya. Jadi kita lihat dulu indikasi dari gigi tersebut. Udah dicabut? Harus dicabutkan karena dia udah belah. Nah, kalau seandainya memang sudah dicabut, ya untuk menutupi daerah yang kosong, jangan sampai nanti kalau misalnya gigi kita cabut, gigi bawah itu dia akan naik ke atas karena tidak ada yang menghalangi. Kemudian kalau gigi atas dia akan turun ke bawah. Jadi ya untuk supaya dia tidak terjadi hal seperti itu, ya buat protesa atau gigi palsu. Ada lagi? Jadi misalnya kalau gigi di bawah udah dicabut, atas biasanya wajib dicabut nggak? Karena katanya kan pernah juga saya kan geraham ujung ini kan dipaksi. Jadi katanya kalau misalnya mau dicabut di bawah, atasnya juga karena bakal beresiko merobek kalau nggak dicabut salah satu gitu. Apa seperti itu benar? Bukan merobek, seperti yang saya bilang tadi. Kalau gigi atas itu kita cabut, dia kan kalau gigi bawah itu kan berarti tidak ada lawannya lagi. Jadi dia bisa panjang, kalau istilahnya memanjang, sehingga terjadilah keluhan nantinya. Nah, kalau gigi atas sebaliknya juga. Jadi itu tadi, kalau untuk sebaiknya memang dibuatkan gigi pengganti untuk menutupi ruang yang sudah kosong tersebut. Masih ada Bapak Ibu yang mau bertanya? Nggak apa-apa Ibu, kalau bukan masalah akses gigi, masalah lainnya juga apa-apa berarti ya. Yang penting masih ya, ini masih berhubungan dengan gigi. Kalau sudah di luar gigi, bukan kewenangan saya. Iya, apakah ada pertanyaan?
Ada lagi? Ada lagi yang bertanya? Nggak ada ya? Ada Eka? Perkenalkan nama saya Eka Bu, ya, PNS di belakang sini. Jadi saya mau nanya, itu kan Graham ini waktu semasa Ibu masih hidup kan ditampal. Nah sekarang tampal itu mulai kropos. Apa itu harus dikeluarin dulu baru ditampal atau gimana ya prosesnya ya? Apa bisa sama Ibu atau memang harus ke dokter lain yang gimana prosesnya? Ya ke dokter mana aja bisa. Yang jelas kita lakukan pemeriksaan dulu. Gigi yang sudah ditambal memang kemungkinan rentan terjadi karies sekunder. Nah kalau sudah terjadi karies sekunder memang harus dilakukan penambalan ulang supaya tidak terjadi infeksi yang berkelanjutan sehingga tadi menyebabkan terjadilah abses. Nanti sarafnya sudah terbuka, masuk kuman, kemudian terjadilah infeksi sampai ke saluran akar. Nah itu terjadilah terbentuk yang abses yang kita bicarakan tadi. Jadi memang harus dilakukan pemeriksaan ulang. Apalagi kalau misalnya sudah ada keluhan, apakah ngilu ataukah ada rasa sakit, tapi rasa sakit yang tidak terlalu sakit, yang masih bisa ditahan kan. Nah itu dilakukan pemeriksaan ulang supaya gigi tersebut bisa kita pertahankan terus. Karena gigi ini kan adalah aset kita seumur hidup, ya kan? Nah, kita untuk mengunyah dan sebagainya itu kita lakukan dengan gigi. Karena kalau misalnya gigi kita habis, itu pengunyaan dia tidak sempurna sehingga efek sampingnya adalah pencernaan. Jadi makanan yang kita kunyah itu dia tidak halus. Efek sampingnya pencernaan. Ya. Ada lagi? Ibu, saya mau tanya sedikit ya Bu ya. Jadi pernah saya kira 2 bulan yang lalu perawatan akar gigi karena gigi saya kan retak. Jadi masih perawatan akar gigi kan. Setelah itu kan ditambal. Itu berobatnya pakai BPJS di rumah sakit UNI. Nah, saya kan menambal giginya siang. Terus tidak berapa lama 2 jam, sekitar 2 jam dari setelah tambal itu sudah proses berbulan-bulan ya Bu. Kalau proses BPJS kan perawatan akar gigi sampai penambalan kan. Itu langsung lepas tambalannya itu. Jadi saya biasanya kembali lagi ke situ kan, tambal lagi katanya memang kualitas kalau berobat BPJS penambalan memang tipis ya. Jadi tidak berapa lama dari setelah tambal itu mulai terasa nyeri di tambalan itu. Apakah itu tandanya bahwa tambalan itu lepas? Tapi kalau misalnya saya coba raba itu kayaknya masih ada, cuma terasa ngilu, nyeri. Itu apa tindakan yang harus dilakukan Bu? Ya. Seperti yang saya bilang tadi, kadang tambalan gigi semakin lama, namanya kan kita menggunakan gigi dengan untuk pengunyahan secara terus-menerus kita pakai setiap hari. Kadang-kadang ada terjadi karies sekunder, jadi tambalan itu mungkin entah ada pecah sedikit atau misalnya dia aus. Nah, jadi itu menyebabkan masuknya kuman ke dalam gigi yang sudah ditambal tersebut. Nah itu tadi, kalau memang ada keluhan, misalnya sudah nyeri, sakit, ngilu, nah memang harusnya lakukan pemeriksaan ulang. Jadi kembali lagi ke dokter gigi, bisa ke dokter gigi yang melakukan tambalan atau ke dokter gigi lain sebelum penyakitnya bertambah parah. Ya, jadi kalau gigi sudah ditambal itu memang dia memang rentan dengan adanya karies sekunder itu, ya itu tadi harus dilakukan pemeriksaan ulang. Tahap akhirnya pemasangan crown tidak dilakukan karena kan memang harus biaya umum ya kalau pemasangan crown ya. Mungkin karena itu juga makanya cepat lepas tambalannya ya Bu. Sebenarnya kalau lepas atau tidaknya tambalan itu bukan tergantung bahan tambalan BPJS atau umum, tetapi itu tadi kadang gigi dengan lubang yang terlalu besar itu berarti kan dia retensi dari tambalan itu dia sedikit kurang. Nah jadi tambalan ini sebenarnya dia tidak bisa dengan retensi atau pegangan dari gigi yang asli itu dia tidak bisa sedikit, karena kalau terlalu sedikit dia
dia pegangannya terlalu tidak kuat sehingga bisa menyebabkan lepasnya tambalan tadi. Jadi ya memang kalau untuk gigi yang dengan lubang yang sudah sangat besar itu memang sebaiknya kalau diarahkan adalah pembuatan mahkota tiruan setelah perawatan saluran akar. Itu biasanya dokter akan menyarankan untuk pembuatan mahkota tiruan ya. Jadi kalau gigi yang sudah terlalu besar lubang kita tambal juga, memang dia tahan tapi tidak terlalu lama tahannya gitu, ya. Terima kasih Bu penjelasannya. Baiklah teman-teman, Bapak Ibu, masih ada pertanyaan tidak? Masih Bu. Saya Vero Bu, ya, saya mau tanya, umur berapa baiknya anak-anak untuk pemeriksaan karang gigi? Terus pasta gigi apa yang bagus, yang cocok buat anak-anak, yang dianjurkan buat anak-anak TK? Terima kasih Bu. Untuk pemeriksaan konsul anak-anak ke dokter gigi itu adalah kita anjurkan sedini mungkin. Ya, jadi kalau sudah gigi anak-anak itu sudah tumbuh, sudah lengkap, karena kan semakin anak-anak itu tumbuh besar ya, kadang makan yang manis-manis kan, makan es krim lah, makan permen. Jadi ya sebisa mungkin sedikit mungkin diajak berkunjung ke dokter gigi untuk melakukan pemeriksaan. Kemudian kalau pasta gigi itu biasanya kita sarankan yang mengandung enzim. Jadi pasta gigi apa saja, merek apa saja boleh, asalkan ada mengandung fluoride dan enzimnya. Ya, boleh apa saja merek. Kalau karang gigi ya itu tadi. Tapi kalau pada anak-anak biasanya dia terbentuknya karang gigi itu dia belum. Tetapi memang yaitu tadi seperti saya bilang, untuk pemeriksaan gigi ini memang sebagusnya sedini mungkin. Dari anak-anak itu giginya sudah tumbuh semua, sudah mulai makan yang jajan-jajan, es krim, permen. Kemudian yang namanya anak-anak kan kadang-kadang malas sikat gigi, ya gitu. Jadi harus kita lakukan kunjungan ke dokter gigi untuk pemeriksaan. Karena kunjungan ke dokter gigi ini bukan hanya kita lakukan pada saat ada keluhan. Sebagusnya setiap 6 bulan sekali itu dilakukan kunjungan ke dokter gigi untuk memeriksa apakah sudah ada gigi yang karies, berlubang, ataukah sudah terbentuk karang gigi dan penyakit-penyakit gigi yang lain. Ya. Jadi sedini mungkin diajak melakukan kunjungan ke dokter gigi. Cukup ya Bapak Ibu ya, materi pada hari ini cukup menarik. Jadi kita akhiri penjelasan pada hari ini dan dapat simpulkan bahwa kembali lagi pencegahan lebih baik daripada mengobati. Jadi pencegahan supaya tidak terjadi abses seperti yang Ibu sampaikan tadi, kita menggosok gigi secara teratur 2 kali sehari menggunakan pasta gigi yang mengandung fluoride dan enzim. Lalu kita mengurangi konsumsi makanan yang mengandung gula dan karbohidrat. Diusahakan sebelum di antara waktu makan ataupun menjelang tidur jangan lagi mengkonsumsi makanan yang mengandung gula dan karbohidrat karena dapat merusak gigi. Lalu untuk membersihkan gigi supaya lebih optimal, kita bisa menggunakan benang gigi atau dental floss. Memang masih jarang yang menggunakan peralatan tersebut, tapi mungkin nanti bisa kita mencari informasi bagaimana cara menggunakan dental floss tersebut. Lalu kita juga mengusahakan untuk memeriksakan gigi kita secara teratur per 6 bulan atau 12 bulan sekali. Agar 6 bulan sekali ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang lebih parah lagi. Lalu untuk dianjurkan kita tidak berkumur menggunakan obat kumur ya Bu. Kita dianjurkan tidak berkumur menggunakan obat kumur setelah kita menggosok gigi, karena hal itu akan membuat fluoride atau enzim-enzim yang ada di pasta gigi itu terbilas. Kita kan selama ini menganggap bahwa itu akan double proteksi, tapi ternyata hal itu tidak baik kalau setelah gosok gigi kita menggunakan obat kumur. Demikianlah penjelasan pada hari ini. Kami sampaikan terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Riki Heria dan kepada Bapak Ibu. Silakan
melanjutkan aktivitas hari ini.